Dalam kehidupan sehari-hari, plastik menjadi bagian yang tak terpisahkan, yang membungkus makanan, membawa belanjaan, dan menemani kita hampir di setiap tempat. Namun, pernahkah kita bertanya, kemana plastik itu pergi setelah kita buang? Satu plastik terlihat sepele, namun menyimpan beban panjang bagi bumi. Satu kantong plastik yang dibuang sembarangan mungkin terlihat sepele, namun jika dilakukan oleh jutaan orang setiap hari, ia berubah menjadi tumpukan yang mengumbat selokan, mencemari laut, dan meracuni makhluk hidup yang tak bersalah. Plastik bertahan lama, kadang lebih lama dari usia manusia. Seperti dedaunan yang hancur dalam hitungan hari, plastik bisa bertahan ratusan tahun tanpa berubah. Memang selama itu, ia tetap ada. Tersapu angin, mengendap di tanah, atau hanyut ke lautan dan bahkan berakhir di perut ikan dan mungkin perlahan kembali ke tubuh manusia melalui makanan. Bukan cerita jauh, ini terjadi di depan mata. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, proyeksi timbulan sampah plastik di Indonesia terus meningkat satu dekade terakhir. Pada 2023 tercatat ada 13 juta ton sampah plastik, sedangkan pada 2022 mencapai 12,54 juta ton. Dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPN KLHK, ada komposisi sampah berdasarkan sumbernya. Sampah rumah tangga masih menduduki peringkat pertama. Kemudian ada komposisi sampah berdasarkan jenisnya. Sampah plastik menduduki peringkat kedua setelah sampah sisa makanan. Pencemaran sampah plastik menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun Indonesia termasuk sebagai negara pengimpor sampah terbesar. Pada tahun 2022, impor sampah plastik Indonesia mencapai lebih 194.000 ton. Maksudnya sampah impor ini menjadi beban negara karena sampah yang masuk ada yang terkontaminasi B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Kondisi tersebut kini menjadi sorotan di tengah persoalan pengelolaan sampah domestik yang masih membutuhkan perbaikan. Saatnya memilih diam atau bertindak. Langkah kecil hari ini, penyelamat bumi esok hari. Mungkin kita bukan pemimpin besar, bukan pembuat kebijakan, tapi kita punya pilihan kecil yang bisa menyelamatkan banyak hal. Memilih membawa botol minum sendiri, menolak kantong plastik saat berbelanja, membuang sampah pada tempatnya, dan mengingatkan teman agar melakukan hal yang sama. Ini tentang kepedulian. Menjaga bumi berarti menjaga kehidupan. Sampah plastik bukan hanya soal kotor atau bersih. Ia mencerminkan seberapa besar rasa peduli kita terhadap lingkungan, terhadap sesama, dan terhadap masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan dirasakan oleh anak-anak yang akan hidup setelah kita. Kita tidak sendiri, bergerak bersama, kita bisa membuat perubahan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah dunia sendirian, tapi ketika kita saling mengingatkan, saling menjaga, dan saling bergerak, perubahan besar akan terjadi pelan-pelan namun pasti. Ayo, ajarkan sejak dini kebiasaan baik tumbuh dari hal kecil, mulai dari rumah, mulai dari anak-anak. Anak-anak adalah peniru yang hebat. Apa yang mereka lihat, mereka ikuti. Apa yang mereka dengar, mereka ulangi. Maka, menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sebaiknya dimulai sejak dini. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi melalui kegiatan nyata yang sederhana dan menyenangkan. Misalnya, mengajak anak untuk memilah sampah, mengolah plastik menjadi barang berguna, atau membuat ekobrik dari botol bekas. Dari hal kecil seperti itu, anak-anak belajar tentang tanggung jawab, tentang kerjasama, dan tentang cinta terhadap bumi.